Presiden resmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Unhan. Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement memasuki tahap akhir. Pencemaran tambang di Raja Ampat dinilai tak serius. Polisi buru pelaku pembobolan dapur MBG. Halo pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan berbagai informasi seputar peristiwa yang terjadi selama sepekan yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Sepekan. Bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Sepekan selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan kendaraan taktis listrik terbaru buatan PT Pindad yang diberi nama MV3 EV Pandu. Usai pembukaan pameran Indo Defense 2025 Expo dan forum di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Kehadiran kendaraan MV3 EV Pandu menunjukkan komitmen industri pertahanan nasional dalam mengembangkan teknologi ramah lingkungan di sektor militer. Di tengah suasana pembukaan Indo Defense, Indo Marine, dan Indo Aerospace 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan secara resmi kendaraan taktis listrik MV3 EV Pandu. Kendaraan 4x4 merupakan inovasi terbaru dari PT Pindad yang berbasis platform MV3 dan dirancang khusus untuk operasi militer dengan teknologi tenaga listrik. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menko Polkam Budi Gunawan dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Sebagai simbol peresmian, Presiden Prabowo Subianto menandatangani plakat di atas kap kendaraan MV3 Pandu. Nama Pandu diambil dari tokoh Wiracarita Mahabharata yang juga melambangkan pemimpin atau perintis yang diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam perkembangan kendaraan listrik militer nasional. Dari Jakarta, Gia Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 11 Juni 2025. Pada peresmian tersebut, Presiden Prabowo ditemani oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu sore. Peresmian itu tampak Presiden Prabowo Subianto ditemani oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga jajaran Kabinet Merah Putih. Peresmian juga dilakukan dengan menekan tombol sebagai penanda bahwa kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan telah diresmikan. Setelah itu Presiden Prabowo Subianto menandatangani prasasti kampus baru. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, Rabu 11 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih. Republik Indonesia Praditya Wiratama Nanggara Pati, yang berarti kadet mahasiswa yang cerdas dan berilmu sebagai calon pemimpin utama yang siap mengabdi kepada nusa dan bangsa negara Republik Indonesia. Penandatanganan prasasti oleh Presiden Republik Indonesia. Perlu diketahui, kampus Bhinneka Tunggal Ika ini dirancang sebagai institusi unggulan dalam pendidikan pertahanan dan kebangsaan. Mahasiswa program sarjana atau S1 yang diterima akan menjalani pendidikan secara penuh di dalam kampus, tinggal di asrama dan memperoleh beasiswa dari negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian ESDM menegaskan komitmennya untuk mengawasi ketat aktivitas tambang di Raja Ampat agar sesuai aturan dan menjaga lingkungan. Bupati Raja Ampat Orideko Burda menyampaikan pengawasan terhadap seluruh aktivitas tambang dilakukan secara ketat dan berkelanjutan, termasuk evaluasi aspek legalitas dan dampak lingkungan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan komitmennya dalam memastikan seluruh kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Penegakan ini mencakup perlindungan lingkungan hidup, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil.
Saat ini terdapat 5 perusahaan tambang yang memiliki izin resmi, yakni dari 2 pemerintah pusat yaitu PT Gag Nikel dan PT Anugrah Surya Pratama, serta 3 dari pemerintah daerah yaitu PT MRP, PT KSM, dan PT Nurham. Dalam keterangannya, Bupati Raja Ampat Orideko Burda menyampaikan pengawasan terhadap seluruh aktivitas tambang dilakukan secara ketat dan berkelanjutan oleh Kementerian ESDM, termasuk evaluasi aspek legalitas dan dampak lingkungan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat dan meninjau operasional tambang. Sama Menteri kunjungi Pulau Gak, sekalian lihat penumpang tahu langsung yang keadaan informasi yang selama ini viral. Ternyata kita tidak dapat seperti itu. Saya apresiasi, terima kasih untuk berusaha ketika yang seharusnya juga pengawasan Anda buat terus supaya jangan sampai terjadi yang kita tidak inginkan atau yang kita ingin yang kurang bagus. Jadi hari ini kita sudah sampai di Pulau Gak dan kita tinjau sendiri, kita sudah pergi Bapak Menteri dan mungkin sampai di tambangnya semua. Dan kita lihat keadaan tidak seperti yang kita di medsos itu. Saya tambah lagi pesan dari masyarakat yang tadi Pak Gubernur sampaikan, mereka tidak mau Pak Menteri tutup tambang. Karena itu juga untuk menopang kehidupan mereka di sana, masyarakat menginginkan itu. Akhirnya kami harap supaya belum ada Bapak Menteri di sini untuk menekan pihak perusahaan untuk, dan tadi saya sampaikan pengawasan, Anda kita tambah lagi untuk lihat supaya lebih bagus lagi ke depan. Diketahui setiap perusahaan memiliki status dan progres berbeda. PT Gag Nikel sudah memasuki tahap produksi dengan izin berlaku hingga 2047, lengkap dengan dokumen AMDAL dan IPPKH, namun belum membuang air limbah karena menunggu SLO. PT ASP juga memiliki izin produksi hingga 2034 di Pulau Manuran. Sementara itu perusahaan yang mengantongi izin dari pemerintah daerah masih berada di tahap eksplorasi atau belum berproduksi. Seperti PT Nurham dan PT MRP meskipun telah memiliki izin lingkungan. Hasil evaluasi teknis dari tim inspektur akan menjadi dasar kebijakan selanjutnya guna menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Raja Ampat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, tokoh masyarakat Papua OSEA PTG angkat suara soal polemik tambang di Raja Ampat, Papua. OSEA PTG menyebut sebaiknya masyarakat memberi kesempatan kepada pemerintah untuk cek AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Tokoh masyarakat Papua OSEA PTG angkat suara soal polemik tambang di Raja Ampat, Papua. OSEA PTG menyebut sebaiknya masyarakat memberi kesempatan kepada pemerintah untuk cek AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup. OSEA PTG menyebut ia juga menyayangkan jika ada tambang yang merusak alam. Ia menyebut Raja Ampat merupakan surga terakhir yang dikenal di seluruh pelosok negeri. Ia juga menyebut tambang-tambang ini harus lebih diperhatikan, namun tidak dibatasi secara serta-merta. Peran tambang di Papua juga sangat penting dalam perkembangan perekonomian warga Papua. Pesan ke saya itu adalah memang daerah Raja Ampat itu surga kecil yang jatuh di bumi atau surga terakhir, orang bilang. Marilah kita lindungi itu karena daerah itu daerah wisata internasional, bukan nasional, internasional. Maka kita lindungi itu. Kemudian tambang pun tetap kita mengoperasikan asal mengatur limbahnya itu kita mau buang lewat mana. Limbah disalurkan lewat mana. Jangan turun di laut. Kalau turun di laut maka pencemaran lingkungan di laut, kemudian terumbu karang yang ada di sana, kemudian ikan dan lain-lain itu akan hilang, akan punah karena pencemaran terjadi di sana. Yang biru itu kita terpertahankan gitu. Pabrik itu tambang penting. Kedua adalah masyarakat Papua. Mari kita berikan kepercayaan kepada Menteri ESDM supaya dia berikan solusi yang terbaik untuk mengatasi itu. Pas dia akan kebijakannya sesuai dengan
keinginan, kemauan yang dari masyarakat Papua. Karena dia dari Papua. Kalau itu tidak, maka kita akan desak untuk tutup. Keempat adalah Pak Menteri sudah tahu tuh tentang Papua di sana, mereka mau seperti apa. Lakukanlah yang terbaik untuk Bapak Menteri. Sehingga nama tetap dijunjung tinggi, nama selalu ada di hati masyarakat kecil di Papua di sana. Demikian. Osia PTG menegaskan jika nanti dalam amdalnya terbukti merugikan alam, maka warga Papua tegas meminta untuk menutup usaha tambang tersebut. Ia pun meminta seluruh hasil pemeriksaan amdal bersifat transparan untuk bisa diakses oleh masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sipo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal mengklaim kegiatan tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya tak berdampak terlalu serius terhadap lingkungan. Ia menyimpulkan tambang garapan PT GAC Nikel, anak perusahaan PT Antam, relatif memenuhi kaidah tata lingkungan. Dalam konferensi pers Minggu siang, Hanif Faisal mengaku dirinya belum terjun langsung untuk mengecek sejumlah lokasi tambang yang dinilai merusak kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Namun tim dari kementeriannya sudah melakukan peninjauan dan menyimpulkan minimnya tingkat pencemaran lingkungan dari PT GAC Nikel selaku anak perusahaan PT Antam. KLH mencatat luas area penambangan yang dikuasai PT Gunung Nikel di Pulau GAG mencapai 6.030 hektar. Sedangkan luas tambang yang dipantau oleh citra satelit dan drone LH sekitar 187,87 hektar. Dari hasil tersebut, Hanif meyakini anak perusahaan PT Antam tersebut sudah menaati peraturan yang berlaku. Teman-teman di lapangan, jadi mulai memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT GAC ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja, tetapi ini dari pandangan mata. Tentu masih perlu dilakukan kajian-kajian mendalam karena tentu sedimentasi itu sudah menutupi ini permukaan koral. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jadi sudah saya sampaikan bahwa secara umum semua pulau ini dikelilingi oleh koral. Koral sebagai suatu habitat yang memang harus kita jaga benar keberadaannya, sangat pentingnya buat kehidupan kita semua, terutama yang bermuara nanti kepada di laut. Jadi ini yang kemudian kita nanti perlu dalami lagi. Tetapi secara teknis semua kaidah lingkungan yang dipersyaratkan di dalam pertambangan nikel di Pulau GAC oleh PT GN ini berdasarkan penilaian lapangan yang dilakukan sesuai dengan persetujuan lingkungan yang telah diberikan, maka semua kaidahnya telah dilalui. Hanif juga menekankan seluruh urusan teknis telah dipenuhi PT GAG Nikel yang meliputi izin usaha tambang sampai persetujuan pinjam lahan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno resmi membuka gelaran panggung budaya bertajuk Discover Betawi Art and Culture 2025 guna menyambut ulang tahun Kota Jakarta ke-498. Gelaran kebudayaan ini dilakukan Pemprov DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan 10 hotel di Jakarta. Menyambut hari ulang tahun Kota Jakarta ke-498, Hotel Borobudur Jakarta berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga sejumlah pegiat budaya Betawi di Jakarta dalam rangkaian kebudayaan bertajuk Discover Betawi Art and Culture 2025. Adapun pada pembukaan panggung kebudayaan ini turut dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Di momen puncak hari ulang tahun Jakarta pada 29 Juni mendatang, nantinya 5.000 penggiat budaya Betawi akan dihadirkan di kawasan Tugu Bundaran Hotel Indonesia. Adapun sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menjalin kerjasama kepada 10 hotel yang ada di Jakarta. Kerjasama ini ditujukan untuk mengangkat ciri khas kebudayaan Betawi dalam nuansa menyambut ulang tahun Kota Jakarta. Dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta, kita telah memberikan kerjasama kepada 10 hotel, termasuk Borobudur ini, untuk mengangkat kuliner, kebudayaan, dan segala macam ciri khas Betawi dalam rangka yang pertama adalah ulang tahun Jakarta. Nah, jadi artinya ini adalah awal dari kegiatan besar, kalender besar, dan mudah-mudahan tanggal 29 Juni besok dalam rangka ulang tahun Jakarta, kita akan tampilkan 5.000 kebudayaan Betawi yang akan kita hadirkan di sekitar Tugu di HI.
Jadi mungkin dari pencaksilat, tarian, pokoknya hampir 5.000 orang akan kita bikin parade kebudayaan. Kolaborasi Pemprov dengan sejumlah hotel di Jakarta ini sebagai upaya untuk mendukung program pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, semangat untuk mendongkrak perekonomian Indonesia turut menjadi faktor. Dengan ini, baik dari pemerintah maupun swasta mampu berjalan bersama secara efektif untuk mencapai sejumlah target yang tengah diupayakan. Dari Jakarta, Max Ajijul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo Sepekan. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri peringatan Hari Kewirausahaan Nasional bersama keluarga besar Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI. Zulhas mengatakan momentum Hari Kewirausahaan Nasional dapat mendorong para pengusaha di Indonesia untuk terus tumbuh dan berkembang. Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional tahun ini menjadi simbol penghormatan dan kesetaraan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah, serta para pengusaha muda yang telah berkontribusi besar dalam mendorong roda ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah momentum kebangkitan bagi para pengusaha dimanapun berada hingga pelosok desa. Di mana sejak awal dilantik Prabowo Subianto langsung memberi insentif penghapusan utang bagi UMKM, hingga sekarang muncul Koperasi Desa Merah Putih. Dalam hal ini keberpihakan negara dan juga BUMN sangat penting untuk mengangkat usaha-usaha kecil menjadi usaha menengah bahkan usaha besar. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Pak Presiden kita, saatnya untuk UMKM, HIPMI, pengusaha-pengusaha nasional, saya kira untuk berkembang saat yang terbaik ya sekarang ini. Yang menjadi program prioritas utama pangan, makan dulu. Kalau pangan kita sudah cukup, dan alhamdulillah sudah cukup sekarang, setelah itu harus memperkuat ekonomi rakyat kita. Itulah diperlukan Kopdes yang digagas langsung oleh Bapak Presiden. Nah, Kopdes itu nanti ada 70.000 desa, 10.000 desa nelayan, tiap desa nanti ada Koperasi Desa Merah Putih namanya. Nanti bapak-bapak bisa bergabung dengan Kopdes agar memudahkan UMKM ketimbang sendiri-sendiri. Sudah ada beberapa contoh, ada mock-up. Sekarang ada beberapa mock-up, mungkin sampai tanggal 12 Juli nanti sudah ada 80-an menjadi contoh. Jadi keberpihakan negara, keberpihakan pemerintah, keberpihakan BUMN. Itu yang paling penting untuk mengangkat usaha-usaha kecil ini menjadi usaha menengah dan usaha besar. Keberpihakan itulah sekarang ini yang diberikan oleh Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Zulhas pun mengajak masyarakat untuk memaksimalkan momentum ini dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui partisipasi serta kontribusi HIPMI. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mematikan operasional badan usaha milik desa.
Mendes telah menjamin bahwa Kopdes akan menjadi mitra strategis BUMDes dalam memperkuat perekonomian desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mematikan operasional BUMDes. Hal tersebut disampaikan Yandri saat mengunjungi Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu pada Sabtu 7 Juni 2025 untuk memantau perkembangan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di kabupaten tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menjadikan desa sebagai salah satu hal yang diperhatikan kemajuannya, sebagaimana dimuat dalam Astacita ke-6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu, Mendes mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Kaur untuk bersama-sama menyukseskan program pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan desa-desa di Bengkulu. Di mana perkembangan Koperasi Desa Merah Putih, termasuk BUMDesnya. Jadi di beberapa tempat sepertinya ada kekhawatiran antara BUMDes dan Kopdes ini benturan, sebenarnya tidak. Saya langsung tanya dengan Bapak Presiden Prabowo waktu rapat terbatas di Istana Negara. Saya duduk sini, Pak Presiden depan saya. Pak Presiden, bagaimana kalau BUMDes yang ada di desa lanjut justru Pak? Justru kita hadirnya Kopdes ini tidak mematikan yang lain. Kami mohon dukungannya, program ini kita kawal Pak. Karena kalau Bapak Ibu tidak merespon, tentu program ini nggak akan berhasil. Karena inti pokok program Koperasi Desa Merah Putih, berusaha milik desa, atau program-program yang lain, itu ada di desa. Maka kepala desa sebagai ujung tombak untuk memastikan bahwa program ini on the track atau berjalan dengan benar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perundingan Indonesia-European Union atau SEPA telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung pada semester 1 2025. Kesepakatan mencakup penghapusan hambatan non-tarif, penurunan tarif, serta kerjasama di bidang ekonomi dan keberlanjutan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IU-SEPA telah memasuki tahap akhir. Hal ini disampaikan usai pertemuannya dengan European Union Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič, di Brussels, Belgia pada 6 Juni 2025. Airlangga menyebutkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa terus menunjukkan tren positif dengan nilai perdagangan mencapai 30,1 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024 dan surplus perdagangan Indonesia yang meningkat dari 2,5 miliar menjadi 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Airlangga mengapresiasi tercapainya kesepakatan penting mengenai pertumbuhan berkelanjutan dan kerangka keberlanjutan yang menjadi isu utama dalam perundingan. Ia juga menyampaikan harapan agar Uni Eropa memberikan preferensi terhadap produk perikanan Indonesia sebagaimana yang telah diberikan kepada negara mitra lainnya. Pembicaraan sudah tahap akhir, jadi dapat kita simpulkan bahwa kedua belah pihak sudah sepakat untuk segera menyelesaikan baik itu dari segi materi daripada seluruhan SEPA, dan kedua tentu akan berproses terkait dengan legal drafting yang bisa diselesaikan tidak dalam waktu yang lama. Kemudian proses selanjutnya adalah proses hukum, di mana proses hukum ataupun ratifikasi memerlukan persetujuan dari 27 negara Eropa dan Indonesia sendiri. Jadi itulah kira-kira skema yang disepakati untuk mengimplementasi dari perjanjian EU-SEPA. Selain itu, Airlangga menyambut baik pernyataan Komisioner Maroš mengenai perlakuan khusus terhadap negara-negara mitra SEPA dalam kebijakan Uni Eropa yang bertujuan mengurangi deforestasi. Ia memastikan tidak ada hambatan berarti dalam proses perundingan ini yang telah berlangsung sejak 2016 dan melalui 19 putaran. Fokus utama perundingan mencakup penghapusan hambatan non-tarif, penurunan tarif, kerjasama ekonomi, serta pengembangan kapasitas dengan target penyelesaian pada semester 1 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perjanjian dagang IUU-SEPA hampir rampung dan akan memberikan akses bebas tarif sekitar 80% produk Indonesia ke pasar Uni Eropa. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, hal ini diperkirakan akan meningkatkan ekspor dan menarik lebih banyak investasi dari Uni Eropa ke Indonesia. Perjanjian Dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IU-SEPA hampir mencapai tahap akhir. Melalui perjanjian ini, Indonesia diperkirakan akan memperoleh sejumlah keuntungan signifikan dalam perdagangan dengan negara-negara Uni Eropa.
Salah satu manfaat utamanya adalah penghapusan tarif impor untuk sekitar 80% produk asal Indonesia. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan ini akan berdampak besar terhadap peningkatan ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Produk-produk dari sektor prioritas seperti alas kaki, produk tekstil, perikanan, serta kelapa sawit diprediksi menjadi kontributor utama pertumbuhan ekspor tersebut dalam beberapa tahun ke depan. Dan tentunya perundingan ini siap untuk diumumkan. Tentunya kami nanti akan melaporkan ke Bapak Presiden, dan dari Komisioner Maros juga akan melaporkan ke Presiden EU, Ursula von der Leyen. Dan setelah perundingan berlaku ini dalam 1-2 tahun ke depan, hampir 80% barang yang diekspor dari Indonesia itu tarif bea masuknya 0%. Nah, pada pertemuan tersebut, Komisioner Maros juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas komitmen kuat dari Indonesia untuk menyelesaikan perundingan. Uni Eropa juga telah sepakat di berbagai sektor utama yang menjadi kepentingan Indonesia, yaitu energi terbarukan, pengembangan ekosistem daripada kendaraan listrik, kemudian produk yang dihasilkan oleh labor intensif seperti alas kaki, pakaian, kemudian juga produk unggulan Indonesia, minyak sawit, dan juga produk-produk perikanan. Eropa memfokuskan pada beberapa isu termasuk pembahasan mendalam mengenai TKDN, kemudian sektor otomotif, critical mineral, serta fasilitas-fasilitas yang dapat diperoleh pada saat melakukan investasi. Indonesia sesudah pelaksanaan SEPA ini, di mana tarif hampir 80%-nya nol, dan juga non-tarif barrier-nya juga diangkat, maka Indonesia berpotensi untuk menaikkan nilai ekspor kita lebih dari 50% dalam 3-4 tahun ke depan. Selama ini produk kita bersaing walaupun tidak level playing field. Artinya produk kita dikenakan 10-20%, sedangkan negara lain seperti Vietnam dengan 0%. Jadi dengan 10-20% cost yang lebih tinggi saja, Indonesia bisa masuk pasar Eropa. Tentunya kalau pasarnya dinolkan, kita berharap lebih besar lagi volume barang yang bisa masuk baik ke Eropa maupun produk-produk Eropa yang bisa diperlukan di Indonesia. Selain membuka akses pasar yang lebih luas, perjanjian EU-SEPA juga diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi Uni Eropa ke Indonesia. Airlangga menekankan bahwa kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin bersama Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Papua pada Sabtu 7 Juni 2025. Menhan dan Menkyu menekankan pentingnya sinergi antara pertahanan negara dan juga kekuatan keuangan negara dalam mendukung stabilitas nasional. Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati beserta rombongan mengawali kegiatan dengan kedatangan di Bandara Timika dan melanjutkan penerbangan menuju Bandara Kenyam. Setibanya di Bandara Kenyam, rombongan langsung menuju pos komando taktif Yonif 733 Masakariku untuk meninjau situasi dan kondisi di lapangan wilayah tersebut. Kunjungan kali ini juga merupakan kunjungan yang pertama bagi Menkeu Sri Mulyani di daerah rawan konflik di Nduga, Papua. Selama kegiatan kunjungan di Kenyam, kedua menteri bersama delegasi dari Kemenhan dan Kemenkeu mengenakan rompi anti peluru karena memang daerah tersebut masuk daerah beresiko tinggi di Papua. Kunjungan langsung oleh Menhan Safri dan Menkeu Sri Mulyani ke garis depan Papua kali ini menunjukkan komitmen Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan untuk saling bersinergi menopang terwujudnya keamanan dan stabilitas nasional meski berhadapan dengan sejumlah resiko di daerah rawan konflik. Kita mendukung keamanan untuk mendapatkan kenyamanan di dalam kita hidup bermasyarakat. Doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di sini akan menyertai prajurit-prajurit yang sekarang bertugas untuk membantu masyarakat. Selain itu, keduanya berinteraksi dengan forum koordinasi pimpinan Kabupaten Nduga serta masyarakat setempat.
Melalui kunjungan ini tercermin sinergi pertahanan negara dan keuangan negara dalam menjaga kedaulatan, serta simbol kuatnya kerjasama lintas kementerian dalam memperkuat stabilitas nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sekjen DPR RI Indra Iskandar melantik 614 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Indra menuturkan bahwa P3K ini akan menjadi amunisi untuk memperkuat kinerja parlemen. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik 614 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Indra menyampaikan P3K tersebut dilantik sesuai dengan aturan pemerintah yang baru sebagai P3K dengan melalui mekanisme asesmen dan tes yang sangat ketat. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa P3K yang dilantik telah melalui mekanisme seleksi yang cukup ketat. Ia pun berpesan kepada mereka untuk menjadi bagian dari supporting system yang handal. Nah, hari ini mereka merupakan bagian organik dari kami. Hak dan kewajibannya semua sama. Mereka bisa juga berkarir, mereka bisa menjadi pengambilan keputusan di unit-unit mereka masing-masing sesuai dengan nanti kompetensinya. Indra berharap P3K ini bisa memperkuat Sekretariat Jenderal dengan sungguh-sungguh sehingga dukungan kepada Dewan semakin baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Sinpo Sepekan. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo Sepekan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa beberapa negara ingin masuk dalam proyek pembangunan pembentukan tanggul laut atau Giant Sea Wall. AHY menyebut pembangunan Giant Sea Wall ini nantinya untuk mencegah naiknya air ke permukaan laut. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan beberapa negara sudah ada yang ingin masuk ke dalam proyek pembangunan pembentukan tanggul laut di pesisir pantai atau Giant Sea Wall. AHY menyebut pembentukan tanggul laut tersebut dinilai penting agar dapat melindungi pesisir pantai yang dianggap rawan terkena dampak perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut. Dirinya juga mengatakan pembangunan Giant Sea Wall merupakan proyek yang besar dengan mencapai 123 triliun. Oleh karena itu dalam acara ICI 2025 diharapkan dapat menarik banyak para investor dari negara-negara luar. Kita memitigasi bahaya banjir dan juga terjadinya penurunan permukaan tanah sehingga proyek besar semacam Giant Sea Wall ini menjadi salah satu yang kita bahas karena cukup banyak yang bukan hanya tertarik tetapi juga benar-benar serius ingin masuk ke proyek tersebut. Tentunya masih terus kita pelajari karena ini ruang yang terbuka untuk semua. Kita tidak ingin cepat-cepat menyimpulkan karena sekali lagi ini adalah proyek besar. Kalau ditanya berapa, kurang lebih studi yang pernah kami lakukan di waktu sebelumnya adalah kurang lebih 8 billion US dollar. 123 triliun itu hanya untuk wilayah Jakarta, kurang lebih 41 km. Tetapi saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini juga kepada teman-teman sekalian, yang perlu dipahami adalah menyelesaikan masalah land subsidence termasuk juga banjir rob
permukaan air laut yang makin tinggi, itu bukan hanya berbicara pertahanan pantai. Itu satu hal penting. Jangan sampai makin tenggelam, air laut makin tinggi ya tenggelam begitu. Makin menurun permukaan tanah dan air laut makin tinggi. Kita proteksi dengan tanggul-tanggul laut, tanggul pantai saat ini agar tidak ada yang tenggelam masyarakat kita. Tapi tidak cukup dengan itu, artinya ada permasalahan di hulu. Jadi hulu ke hilir ini harus kita bereskan. Harus ada sentuhan infrastruktur dasar, infrastruktur yang sekali lagi bisa meningkatkan kapasitas tampungan air hujan misalnya. Untuk normalisasi sungai, di polder-polder yang dibangun, embung-embung yang sekali lagi bisa mencegah terjadinya banjir kiriman dari wilayah hulu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menerima audiensi jajaran pengurus Yayasan Bina Insan Cita di kantor Kemenpora Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana revitalisasi aset-aset milik yayasan yang kedepannya diharapkan dapat dikolaborasikan dengan program kepemudaan dan keolahragaan nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menerima audiensi dari Ketua Umum Yayasan Bina Insan Cita Ahmad Doli Kurnia Tanjung di kantor Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 10 Juni 2025 siang. Ahmad Doli hadir bersama jajaran pengurus YBIC yakni Wakil Ketua Umum Hanifah Hussein, Sekretaris Umum Fajar Zulkarnain, Bendahara Umum Angga Wira, Ketua Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha Fatah Yasin, serta Kepala Sekretariatan Heri Purwanto. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Doli menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dengan Menpora. Ia menjelaskan bahwa YBIC berencana merevitalisasi sejumlah aset yayasan dalam waktu dekat. Rencana revitalisasi tersebut akan dibagi ke dalam beberapa zona, mencakup area masjid, gedung utama, fasilitas latih, ruang pertemuan, dan area pelatihan. Selain itu, ia berharap Kemenpora dapat memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi tersebut. Dirinya juga menyampaikan keinginan agar program revitalisasi ini dapat dikolaborasikan dengan sektor kepemudaan dan keolahragaan. Menanggapi hal tersebut, Menpora Dito menyatakan dukungannya terhadap rencana yang disampaikan oleh YBIC. Ia menginstruksikan agar langkah-langkah konkret segera dilakukan, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Menpora juga menyampaikan bahwa pihaknya akan turut membantu khususnya dalam aspek pengelolaan wisma dan fasilitas pelatihan. Ia menilai bahwa program revitalisasi ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam bentuk kerjasama yang bermanfaat bagi pengembangan pemuda dan olahraga di Indonesia. Sebagai informasi, Yayasan Bina Insan Cita merupakan lembaga yang berdiri sejak tahun 1984 dan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pemberian beasiswa, pelatihan kader, serta kegiatan berbasis nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan keilmuan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komitmen nyata dalam pengembangan talenta digital di kawasan ASEAN melalui kerjasama strategis dengan Republik Korea, program Korean Asian Digital Academy atau KADA resmi diluncurkan sebagai bagian dari diplomasi digital untuk transformasi regional. Indonesia memperkuat posisi sebagai inisiator pengembangan talenta digital melalui program Korea ASEAN Digital Academy, hasil kolaborasi strategis pemerintah Republik Indonesia dan Republik Korea. Inisiatif ini menjadi contoh konkret bagaimana diplomasi digital Indonesia mampu menghadirkan solusi nyata bagi transformasi digital kawasan ASEAN. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria menyampaikan bahwa KADA menjadi ekosistem pelatihan untuk pengembangan keahlian teknis mendalam, serta memperkuat konektivitas talenta antar negara secara berkelanjutan. Hal ini disampaikannya saat membuka program KADA di Digital Talent Center BPPTIK Kementerian Komdigi Cikarang, Jawa Barat pada Kamis 5 Juni 2025. Program ini menyasar penguasaan bidang strategis seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, pengembangan perangkat lunak tingkat lanjut, dan menjadi kompetensi inti dalam ekonomi digital masa depan. Goes out to all the esteemed partners whose vision, dedication, and tireless effort have made this remarkable collaboration tangible reality. Let us continue to move forward together, driven by a clear and shared purpose to significantly enhance our collective digital capabilities, to dramatically increase graduate employment opportunities, and to robustly expand our digital business network across the region.
Dengan menjadi penggagas sekaligus pelaksana utama program KADA, Indonesia menunjukkan kapasitas strategisnya dalam menjembatani kemitraan digital ASEAN-Korea. Lebih dari itu, Indonesia memperkuat perannya sebagai penyedia solusi konkret dalam arsitektur transformasi digital kawasan dan mitra utama dalam diplomasi teknologi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari ajang pameran pertahanan internasional Indo-Defense, TNI Angkatan Darat menampilkan sejumlah produk inovasi, hasil penelitian dan pengembangan Angkatan Darat. Sejumlah alutsista canggih dipamerkan, termasuk yang sudah memasuki tahap uji coba dan siap diproduksi massal. Salah satu produk unggulan yang ditampilkan TNI Angkatan Darat adalah Rifle Perimeter Management System. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan, alat ini merupakan hasil penelitian dari Pusat Kesenjataan Infanteri yang berfungsi untuk mendeteksi arah tembakan dan menentukan titik koordinat musuh di daerah operasi. Tak hanya itu, Wahyu menyebutkan Body Armor and Vest, yaitu penyindakan bahan peledak yang merupakan produk hasil Litbang Pusat Zeni TNI AD. Rompi tersebut digunakan oleh personil dalam menangani bahan peledak dan mampu menahan tembakan senjata ringan. Wahyu menambahkan yakni aplikasi simulasi holometrik yang dikembangkan oleh Pusat Simulasi Pertempuran di bawah Kodiklat TNI AD. Aplikasi tersebut digunakan dalam pengambilan suatu keputusan operasi. Kita menampilkan yang pertama, Rifle Perimeter Management System. Ini merupakan hasil litbang dari Pusat Kesenjataan Infanteri untuk mendeteksi arah tembakan dari musuh dan juga mendeteksi lokasi titik koordinat musuh di daerah operasi. Dan alat ini sudah disertifikasi dan saat ini tahapannya pada tahap uji coba. Nanti tentu akan memasuki tahapan lanjutan dari litbang tersebut untuk proses produksi maupun penggunaannya. Lalu ada juga Body Armor and Vest penjinak bahan peledak. Jadi perlengkapan ini merupakan hasil litbang dari Pusat Seni TNI Angkatan Darat yang digunakan oleh personel TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan tugas penjinakan bahan peledak dan juga menahan tembakan senjata ringan. Lalu ada juga aplikasi simulasi holometrik. Kalau yang ini adalah produk litbang dari Pusat Simulasi Pertempuran yang berada di bawah organisasi Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Darat. Alat ini, aplikasi simulasi holometrik, digunakan dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan operasi. Jadi dalam pelaksanaan tugas operasi itu, pada satu tahapan momen dari operasi tersebut, komandan satuan akan menerima perintah dari komando yang di atasnya. Lalu setelah itu, komandan satuan harus segera melaksanakan kegiatan briefing yang mencoba meminta masukan dari beberapa staf terkait berkaitan dengan tugas yang diberikan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Sosial terus melakukan perekrutan 4.000 lebih guru untuk sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan 100 sekolah rakyat akan beroperasi pada Juli nanti di tahun ajaran baru untuk tahap pertama. Kementerian Sosial terus melakukan finalisasi terhadap program sekolah rakyat. Saat ini perekrutan terhadap guru mulai dilakukan untuk mempercepat penyelenggaraan program tersebut. Diharapkan sebanyak 4.000 lebih guru akan rampung dalam perekrutan hingga akhir Juni nanti. Sehingga untuk tahap awal 100 sekolah rakyat bisa beroperasi pada tahun ajaran baru yang akan digelar pertengahan bulan Juli. Alhamdulillah semua berjalan baik ini. Sekarang sudah dibuka untuk rekrutmen guru, ya. Insya Allah nanti di tanggal 23-24 proses rekrutmen guru semua sudah selesai, sekitar 4.000 guru lebih. Sisanya 600 guru itu pendidikan agama, baik Islam, Nasrani maupun juga agama-agama yang lain. Semuanya berjalan dengan baik, Satgas juga jalan, Sarpros juga jalan, semuanya berjalan. Nanti saya menambahkan sedikit-sedikit bagi yang ingin menambahkan. Kita sudah bersepakat, insya Allah nanti pertengahan Juli tahun ajaran baru kita memulai ya sekolah rakyat itu dengan jumlah titik
totalnya nanti itu 100 di tahun ini, ya 100 tahun ini. Nah, secara keseluruhan, yang pertama apa yang harus kita siapkan? Yang pertama tentu infrastruktur, fasilitas kelas dan seterusnya ini on progress, semuanya jalan. Kementerian PU yang akan mengeksekusi, termasuk juga rencana bekerjasama dengan beberapa perusahaan BUMN untuk dia bisa berpartisipasi di dalam melaksanakan khususnya infrastruktur tadi itu. Selain perekrutan terhadap guru, infrastruktur dan fasilitas untuk sekolah rakyat masih terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Bareskrim Polri berhasil mengamankan 1 orang tersangka usai melakukan pengungkapan penambangan pasir ilegal di Desa Kendal Sari, Provinsi Jawa Tengah. Pengungkapan ini dilakukan usai menerima aduan dari pemilik izin usaha pertambangan terkait pengoperasian pertambangan pasir secara ilegal. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Polri Bareskrim Polri berhasil mengungkapkan dugaan tindak pidana penambangan pasir ilegal yang terjadi di Desa Kendal Sari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Direktur Ditipiter Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Nunung Saifuddin, menerangkan aksi tindak pidana ini telah berlangsung selama 2 minggu dan taksiran kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah. Melalui pengungkapan ini, penyidik Ditipiter Bareskrim Polri berhasil mengamankan 1 orang tersangka yang berperan sebagai koordinator lapangan serta menyita sejumlah peralatan yang digunakan dalam penambangan tersebut. Adapun dugaan tindak pidana ini dilakukan secara perorangan. Dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa aktivitas penambangan ilegal tersebut baru saja berjalan selama 2 minggu dengan estimasi nilai kerugian negara sebesar 1 miliar. Ini 2 minggu saja sudah 1 miliar. Ya bisa dibayangkan kalau ini berlangsung lebih lama lagi. Selanjutnya, sehubungan dengan proses penyidikan seluruh perkara tersebut, kami informasikan juga bahwa penyidik Ditipiter Bareskrim Polri masih terus mengembangkan perkara-perkara ini untuk bisa mengungkap jaringan pelaku lainnya. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Simpo TV. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo Sepekan. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Satgas Damai Kartens berhasil menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata yang sering beraksi di Kabupaten Puncak Ilaga. Dari hasil penangkapan, aparat juga mengamankan 1 pucuk senjata laras pendek dan dokumen lainnya. Yekis Wanimbo alias Salah Makan Tabuni, seorang anggota KKB ditangkap aparat Satgas Damai Kartens di Timika. Yekis Wanimbo merupakan DPO aparat kepolisian karena terlibat sejumlah aksi pembakaran dan penyerangan aparat di Kabupaten Puncak Ilaga, Papua Tengah. Dari hasil penangkapan, aparat berhasil menyita 1 pucuk senjata api jenis revolver, handphone, noken bintang kejora, dan sejumlah uang tunai. Penangkapan 1 anggota KKB ini terjadi ketika aparat berhasil melacak keberadaan pelaku yang hendak bertemu seseorang di kota Timika. Kemudian aparat bergerak cepat menangkap pelaku. Ia ditangkap tanpa perlawanan.
Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, tim Satgas Damai Kartens berhasil menangkap 1 DPO KKB dari kelompok Numbuk Telenggen di Timika. Telah berhasil menangkap DPO kelompok kriminal bersenjata atas nama Yeki Swanimbo alias Salah Makan Tabuni. Dalam rangkaian tersebut, Satgas Gakum mengamankan barang bukti yaitu 1 pucuk senjata api jenis revolver dan barang bukti pendukung lainnya. Salah Makan juga terlibat dalam aktivitas pendulangan emas di Kalikuluk untuk mendukung logistik dan pembelian senjata api KKB. Saat ini penyidik sedang mengembangkan keterlibatan Salah Makan dalam jaringan distribusi senjata api ilegal dan pendanaan KKB lainnya yang terkait dengan kelompok Numbuk Telenggen. Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengakui membeli senjata revolver tersebut seharga 30 juta dari seseorang warga suku Damal di distrik Tembagapura. Saat ini Satgas Operasi Damai Kartens masih mendalami keterlibatan tersangka dalam jaringan distribusi senjata dan pendanaan KKB lainnya. Pemeriksaan lanjutan akan menjadi dasar pengembangan terhadap jaringan kelompok bersenjata pimpinan Numbuk Telenggen. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai, Simpo TV melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta berhasil mengungkap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 907,98 gram. Pengungkapan tersebut berasal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Petojo, Gambir, Jakarta Pusat. Pengungkapan kasus sabu sebanyak 907.098 gram berhasil dilakukan oleh Tim Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP DKI Jakarta berdasarkan laporan dari masyarakat pada Sabtu 3 Mei 2025 di Kemayoran, Jakarta Pusat. 7 orang tersangka yang ditahan dalam kasus pengungkapan narkotika tersebut berada pada jaringan SM yang ditangkap di wilayah Jakarta dan Bekasi. Sementara itu masih ada 1 orang pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang dari jaringan Aceh. Jaringan ini adalah sudah lama melakukan pemesanan barang dari Aceh. Makanya kita kejar, kita tangkaplah semuanya. Ini semuanya sindikat sudah ketangkap semua, kecuali yang ada di Aceh itu DPO 1. Nah, ini yang bandar besarnya di Aceh. Ini terafiliasi itu dengan jaringan luar negeri. Makanya tim ini sekarang lagi pengejaran yang 1 DPO tadi itu. Nah, kalau yang di sini semuanya sudah ditangkap dengan barang bukti yang tadi 900 sekian tadi. Dan di dalam rekeningnya itu kita menyita uang sebanyak 105 juta. Nah, ini indikasi bahwa ini adalah pemain besar. Ya, karena dari transaksi kita melakukan mutasi rekening, mutrek. Nah, tidak kemungkinan nanti kita akan melakukan pengejaran TPPU-nya. Karena apa? Berdasarkan dengan TPPU kita bisa mengejar aset dan kita kembalikan kepada negara. Hingga saat ini BNNP DKI Jakarta pun masih terus berupaya memberantas peredaran gelar narkotika di wilayah DKI Jakarta. Di Jakarta, Sri Dewi Andayadi, Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Kasus pembobolan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Solo yang disiapkan untuk program makan bergizi gratis kini dalam penyelidikan polisi. 2 pelaku yang terekam oleh kamera CCTV saat melancarkan aksinya kini dalam buruan petugas kepolisian. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berada di Jalan Patibura, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Sarengan, Kota Solo dibobol kawanan pencuri. Dapur program makanan bergizi gratis tersebut tengah direnovasi dan belum sempat beroperasi. Dalam kasus ini, pelaku masuk ke dapur SPPG dengan merusak gembok pagar dan kemudian masuk ke dalam dapur dengan mencongkel pintu. Sejumlah peralatan memasak dan peralatan tukang raib dibawa kabur oleh kawanan pencuri tersebut. Peristiwa pembobolan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Solo ini juga sempat viral usai rekaman CCTV diunggah ke media sosial. Kasat Reskrim Polresta Solo, AKP Prasetyo Triwibowo, membenarkan adanya laporan pencurian pada SPPG tersebut. Pihaknya saat ini juga tengah melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan rekaman kamera CCTV yang merekam aksi pencurian tersebut. Fasilitas MBG sampai saat ini penyelidik dan penyidik sudah melakukan upaya tindakan kepolisian, di antaranya pemeriksaan TKP, pemeriksaan korban dan saksi-saksinya, serta menginventaris barang apa saja yang hilang. Kemudian selain itu, hasil penyelidikan diketahui memang ada 2 orang yang menggunakan atribut untuk memasuki objek, dan sampai saat ini kita melakukan pengejaran. Yang pasti sosok identitas sesuai dengan ciri-ciri itu sudah kita dapatkan. Tinggal
kita mantau aktivitas yang bersangkutan. Selain itu juga kita akan melakukan tracing atau pengejaran terhadap barang-barang hasil pencurian. Berbekal bukti rekaman kamera CCTV, kini polisi tengah memburu 2 orang pelaku yang sudah menggasak sejumlah barang di dapur program makanan bergizi gratis yang sedang dalam proses renovasi tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sinpo Sepekan edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.